Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Aifa Radila, NIM 219. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi musaitarak. Al-musaitarak al-lafzi dalam ilmu Al-Quran termasuk pembahasan ilmu tafsir mufradat. Dalam Al-Itqan, Asyuti menyebutkan histori awal penulisan ilmu mufradat Al-Quran bermula sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. Al-musaitarak al-lafzi merupakan bagian dari pengetahuan atau ilmu yang membahas tentang mufradat Al-Quran, yaitu sebuah metode yang menjelaskan arti setiap kata dalam Al-Quran dari sisi bahasa, mendeskripsikan makna satu kata dengan makna yang luas dan komprehensif. Jika melihat lafaz dari penggunaannya, maka musaitarak disejajarkan dengan muradif. Lalu kenapa musaitarak dan muradif disejajarkan? Nah, karena kedua ilmu ini memiliki arti dan hampir sama namun berbeda. Seperti yang diutarakan oleh Khalid Ramadan Hasan, adapun pengertian dari al-musaitarak dan al-muradif memiliki pengertian yaitu dua kata atau lebih untuk mengartikan satu. Dalam bahasa Indonesia, muradif bisa juga disebut dengan sinonim. Nah, sedangkan musaitarak memiliki pengertian yaitu satu lafaz menunjukkan dua arti atau lebih. Nah, contohnya yaitu aini, mata air, dan sumber mata air. Nah, yang kedua, saya akan membahas tentang dalalah dan lafaz musaitarak. Apabila terdapat suatu lafaz yang tarik-menarik antara kecenderungan istiraj dengan kecenderungan infirad satu pengertian, maka yang dominan dalam zan ialah pengertian infirad, dan kecenderungan pengertian istirad pun menjadi tidak kuat. Adapun yang menyebabkan kemuskilan terhadap lafaz nas adalah karena lafaz itu musaitarak, yaitu suatu lafaz nas yang mengandung beberapa arti sedangkan signat sendiri tidak menunjukkan kepada makna tertentu. Ia merupakan salah satu istilah yang banyak disebut dalam Al-Quran dan tergolong ke dalam lafaz musaitarak, atau bisa disebut memiliki arti dan makna yang beragam. Nah, di antara lafaz itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 157 yang artinya, mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Bahkan, musaitarak ini juga terkait antara arti hakiki dan arti majas. Maka sangat diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai arti-arti kata yang ada dalam Al-Quran ini sehingga kita mendapatkan pemahaman yang benar. Nah, sebagai contoh perbedaan arti hakiki dan majas, ini adalah kata bakhil dalam surat An-Nisa ayat 37 yang berbunyi, alladzi yadkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma asahumullahu min fadli, yang artinya orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya adalah mereka, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Nah, dalam ayat ini makna bakil adalah bukan bakil dalam harta benda, karena agama apapun, kepercayaan apapun, budaya apapun, dahulu kala dan sekarang ini
memandang sikap bakhil dalam harta itu merupakan perbuatan yang tercela. Nah, tetapi bakhil dalam ayat ini berarti majas, yakni bakhil dalam ilmu maksudnya adalah bahwa Allah telah memberitahukan akan adanya nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Pemberitahuan ini sudah disampaikan oleh Allah dalam kitab-kitab mereka, tetapi mereka menyembunyikan informasi ini sehingga orang-orang tidak mengetahui akan adanya informasi ini. Sebagaimana dipahami bahwa orang-orang sebelum Islam mendominasi pemahaman kitab hanya oleh para pendeta dan rohib-rohib saja. Yang kedua, lafaz musaitarak. Ia merupakan salah satu istilah yang banyak disebut dalam Al-Quran dan tergolong ke dalam lafaz musaitarak. Memiliki arti dan makna yang beragam. Di antara lafaz itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 157 yang artinya mereka itulah yang dapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Namun pada umumnya kalau kita mencermati Al-Quran di terjemahan bahasa Indonesia yang beredar lafaz rahmat sedikit sekali diterjemahkan, dan umumnya lafaz itu menjadi sebuah istilah umum atau baku dalam Al-Quran versi 3.1 yang berfiliasi ke terjemahan Depak. Lafaz rahmat tersebut disebutkan 75 kali dan diterjemahkan dengan terjemah kasih sayang. Hanya 5 ayat dan hanya 5 ayat saja, dan sisanya itu tidak diterjemahkan sebagaimana disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 12 dan 133 yang artinya, katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya yaitu kasih sayang. Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat dan tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Nah, sedangkan ayat 133 yaitu artinya, dan Tuhanmu maha kaya lagi mempunyai rahmat. Jika dia menghendaki, niscaya dia memusnahkan kamu dan menggantimu dengan siapa yang dikehendakinya. Setelah kamu musnah, sebagaimana dia menjadikan kamu dari keturunan orang-orang yang lain. Nah, keadaan seperti ini tentu memberikan dampak yang kurang baik terhadap terhadap maksud suatu ayat dan pemahaman suatu lafaz rahmat dalam satu ayat. Nah, apalagi bagi kaum muslimin yang hanya memahami kandungan-kandungan Al-Quran itu hanya melewati kitab terjemahan saja. Maka dengan pendekatan kaidah musaitarak, penerjemah ayat yang memuat lafaz rahmat dapat dikoreksi. Sebab tidak ada alasan yang kuat mengapa lafaz rahmat tidak diterjemahkan atau hanya di dalam tanda kurung saja.
Rahmat atau rahmah berasal dari akar kata rohimah yarhamu rahmah. Di dalam berbagai bentuknya, kata ini terulang sebanyak 338 kali di dalam Al-Quran, yakni dalam bentuk fi'il madhi yang disebut kata kerja lampau disebutkan 8 kali. Fi'il mudhari, kata kerja yang akan atau sedang dikerjakan, disebutkan sebanyak 15 kali. Dan fi'il amr, kata kerja perintah, disebutkan 5 kali. Selebihnya disebut di dalam bentuk isim, yaitu kata benda, dengan berbagai bentuknya. Kata rahmah sendiri itu disebutkan sebanyak 145 kali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan definisi al-am. Secara bahasa, am berarti umum, merata, dan menyeluruh. Adapun menurut istilah, sebagaimana yang lebih dikemukakan oleh Abdul Hamid Hakim, am adalah lafaz yang menunjukkan pengertian umum yang mencangkup satuan-satuan lafaz yang ada dalam lafaz itu tanpa mencangkup pembatasan jumlah tertentu. Sedangkan yang dikemukakan oleh Muhammad Adib Soleh, lafaz umum adalah lafaz yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian lafaz itu sendiri tanpa dibatasi jumlah tertentu. Contoh lafaz am berdasarkan hasil penelitian terhadap mufradat sinonim dan uslub atau gaya bahasa. Dalam bahasa Arab menunjukkan bahwa lafaz yang arti bahasanya menunjukkan kepada makna yang umum dan mencangkup keseluruhan satuannya. Para ulama usul mengklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, lafaz jamak seperti kullu jami, ayu, akma, syair, kafah, dan khotbah. Yang kedua, lafaz mufrad yang dimakrifatkan dengan alif lam jinsiyah. Yang ketiga, lafaz jamak yang ditakrifkan dengan idafah. Yang keempat, isim mausul. Yang kelima, isim syart. Yang keenam, isim nakiroh yang dinafikan. Dalalah al-am. Para ulama menyepakati bahwa lafaz am yang disertai qoribah indikasi yang menunjukkan penolakan adalah teknis adalah qotih dilalah. Para ulama menyepakati bahwa lafaz am yang disertai qarinah yang menunjukkan itu khusus dan memiliki dalil yang khusus pula. Menurut jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah, dilalah am adalah zani. Mereka beralasan bahwa dilalah am ini termasuk dilalah zahir.
yang mempunyai kemungkinan logis. Dan kemungkinan ini pada lafaz am banyak sekali ulama memungkinkannya tetap ada, maka tidak dapat dibenarkan menyatakan bahwa dilalahnya qotih sehubungan dengan hal itu. Dan dalil dan teknis al-am. Para ulama sepakat bahwa teknis penghususkan lafaz yang umum itu lebih karena pada dasarnya ayat-ayat Al-Quran mengundang kebolehan mengkahis baik berupa takhis mutasil maupun taksis munfasil. Sebagai ulama menurunkan bahwa hanya ada 5 ayat yang tidak memerlukan penghususan, yaitu masalah kesempurnaan dengan keagungan Allah, seperti dalam surat Ar-Rahman ayat 55 sampai 25, keharaman menikahi ibu baik karena nasab maupun karena persusuan seperti dalam surat An-Nisa ayat 4. Yang selanjutnya, setiap individu pasti mengalami kematian seperti dalam surat Al-Imran ayat 185. Allah selalu menanggung rezeki makhluk hidup seperti dalam surat Hud ayat 11. Allah memiliki apa yang ada di langit dan di bumi seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Kemudian ketentuan takhis yang mutasil bersambung, yaitu yang pertama syarat, yang kedua sifat, yang ketiga gayah lafadz yang menunjukkan maksud terakhir. Yang keempat, badal ba'du min kulli, pengganti dari sebagian. Yang kelima, hal yang menunjukkan keadaan. Yang keenam, zaraf, keterangan waktu dan tempat. Yang selanjutnya, ketentuan teknis yang menfasil terpisah, yaitu yang pertama, Al-Quran dapat dikhususkan dengan Al-Quran. Al-Quran dikhususkan dengan As-Sunnah. Yang ketiga, As-Sunnah dikhususkan dengan Al-Quran. Yang keempat, As-Sunnah ditakis dengan As-Sunnah. Al-Quran atau hadis dikhususkan dengan qiyas. Yang keenam, Al-Quran dikhususkan oleh akal. Yang ketujuh, hadis yang dikhususkan oleh ma'ruf, makna tersirat. Yang kedelapan, penghususan dengan problema yang menyata karena darurat itu diperbolehkan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiawan Jodi, NIM 062
dari kelas 2D Ekonomi Syariah, kelompok 9 Usul Fikih. Saya akan mempresentasikan al-khas, mutlak, muqayyad, amr, nahyu, dan sebagainya. Pertama-tama saya mohon maaf karena saya harus presentasi di toko karena saya harus membantu orang tua juga sambil kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah definisi al-khas. Secara bahasa, khas berarti tertentu. Adapun khas dalam istilah usul fikih adalah lafaz yang menunjukkan arti satu yang telah tertentu. Makna satu yang telah tertentu ini bisa menunjukkan perorangan seperti Ibrahim, atau menunjukkan satu jenis seperti laki-laki, menunjukkan bilangan seperti 12, 15, sebuah masyarakat, sekumpulan, dan sekelompok. Jadi definisi al-khas itu tadi, yaitu bisa menunjukkan satu, atau bisa menunjukkan suatu bilangan, atau bisa menunjukkan kelompok. Lalu berikutnya yaitu definisi mutlak. Mutlak adalah lafaz yang menunjukkan sesuatu yang tidak dibatasi oleh batasan yang akan mengurangi jangkauan maknanya secara keseluruhan. Dalam referensi lain, lafaz mutlak memiliki arti secara bahasa yaitu lafaz yang tidak disertai batasan atau qayyid. Secara istilah, mutlak memiliki arti lafaz yang menunjukkan mahiyah atau hakikat sebuah perkara tanpa batasan satu atau banyak. Contohnya terdapat dalam Quran Surat An-Nisa, surat keempat ayat 23, yang artinya, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istri kamu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungan, menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat ini tadi berisi tentang larangan untuk mengawini saudara yang sepersusuan atau menantu dan sebagainya. Lalu selanjutnya definisi muqayyad. Muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan sesuatu yang dibatasi oleh sifat, syarat, dan ghoyah. Dalam referensi lain, muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz tersebut dengan dibatasi atau diberi qayyid oleh sifat, keadaan, atau syarat tertentu. Lalu selanjutnya adalah ketentuan mutlak dan muqayyad. Ketentuan mutlak dan muqayyad itu didasarkan pada 4 kaidah. Kaidah pertama yaitu mutlak itu dibawa kepada muqayyad jika sebab dan hukumnya sama. Jika antara mutlak dan muqayyad sama dalam materi dan hukumnya, maka hukum mutlak disandarkan pada hukum muqayyad. Contohnya pada ayat surat Al-Maidah, surat ke-5 ayat 3, haram bagimu makan bangkai dan darah. Kemudian ayat itu dibatasi oleh surat Al-An'am ayat 145. Katakanlah, dia adalah aku dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku. Sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali dalam makanan itu terdapat bangkai atau darah yang mengalir. Dalam kedua dalil itu hukum dan materinya sama. Maka dalil yang bersifat mutlak disandarkan kepada dalil kedua yang bersifat muqayyad. Jadi surat Al-Maidah tadi yang artinya haram bagimu makan bangkai dan darah itu diperjelas dengan surat Al-An'am, yaitu terdapat bangkai atau darah yang mengalir. Lalu kaidah yang kedua, mutlak itu dibawa ke muqayyad jika sebabnya berbeda. Berbeda sebabnya namun hukumnya sama, maka menurut jumhur ulama Syafi'iyah mutlak dibawa ke muqayyad. Contoh, membunuh dengan tidak sengaja maka hukumnya adalah membebaskan budak yang mukmin. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 92, barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaknya ia memerdekakan seorang hamba yang beriman. Sementara itu untuk kafarat,
zihar, yaitu memerdekakan budak tanpa dibatasi mukmin atau tidak. Orang yang menzihar dalam ayat surat Al-Mujadilah ayat 3, orang yang menzihar istri mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya kemerdekaan seorang budak. Maka dari kedua dalil ini tadi bisa kita simpulkan bersama bahwa apabila seseorang tidak sengaja membunuh dengan tidak sengaja, maka hukumannya adalah memerdekakan budak. Dalam surat An-Nisa memerdekakan budak yang mukmin. Namun diperjelas oleh surat Al-Mujadilah bahwasanya budak ini konteksnya adalah umum. Maka berdasarkan kaidah tersebut, kafarat zihar dalam Quran surat Al-Mujadilah harus memerdekakan budak yang mukmin. Jadi surat Al-Mujadilah tadi disandarkan kepada surat An-Nisa. Surat yang kedua itu disandarkan pada surat yang pertama. Karena zihar di atas bersifat mutlak. Oke, kaidah yang ketiga yaitu mutlak itu tidak dibawa ke muqayyad jika ia hanya berbeda hukum. Contohnya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku. Surat Al-Maidah ayat 6. Adapun tayamum tidak dijelaskan sampai ke siku. Dalam surat An-Nisa ayat 43, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Perintah dari dua ayat di atas itu perintah untuk bersuci, tapi cara melakukannya yang berbeda. Maka pengaplikasian dari kedua dalil ini adalah masing-masing dilakukan secara masing-masing, dilakukan sesuai dengan perintahnya, tidak dicampur-campur. Oke, kaidah yang keempat yaitu mutlak tidak dibawa ke muqayyad jika sebab dan hukumnya berbeda. Berbeda sebab dan hukumnya, maka mutlak tidak dibawa kepada muqayyad, masing-masing berdiri sendiri. Misalnya hukum potong tangan dan laki-laki dan perempuan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Oke, lanjut pada poin contoh mutlak dan muqayyad dalam hukum-hukum muamalah. Ini yang saya ambil di buku, yaitu surat An-Nisa ayat 23. Saya bacakan artinya saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 23 yang artinya, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anak yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau ibu mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaannya dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika belum kamu campuri dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandunganmu atau menantu dalam menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Nisa ayat 23. Surat An-Nisa ayat 23 merupakan ayat yang berhubungan dengan muamalah, yaitu pernikahan. Ayat di atas mengandung arti mutlak bahwa ibu mertua tidak boleh dinikahi, baik istrinya atau anak ibu mertuanya itu sudah dicampuri atau belum. Ayat di atas juga tidak dibatasi apakah untuk mukmin maupun bukan untuk mukmin. Jadi ayat di atas surat An-Nisa ayat 23 itu berkaitan dengan pernikahan atau muamalah tentang pernikahan. Muamalah kan hubungan antara manusia dengan manusia ya. Dan surat tersebut mengandung perintah bahwa kita tidak boleh menikahi ibu mertua atau saudara-saudara sepersusuan kita. Dan ayat tersebut sifatnya mutlak. Lalu surat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang menziar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur.
Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 3. Surat Al-Mujadilah ayat 3 di atas merupakan dalil yang berhubungan dengan muamalah, yaitu zihar atau perkataan suami kepada istrinya yang menyamakan istri dengan ibunya. Kafaratnya adalah memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau kalau tidak mampu harus memberi makan sebanyak 60 orang miskin. Ayat tersebut telah dibatasi kemutlakannya dan harus diamalkan hukum muqayyadnya. Lalu selanjutnya adalah definisi amr dan nahyu. Secara bahasa, amr artinya perintah. Adapun menurut istilah, amr berarti menuntut pekerjaan untuk dilakukan dari orang yang derajatnya lebih tinggi kepada orang yang derajatnya kepada lebih rendah. Atau secara kita gampangannya ya intinya perintah gitu aja, perintah dari Allah atau Rasulullah. Menurut mayoritas ulama fikih, amr adalah suatu tuntutan atau perintah untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya. Amr disampaikan melalui berbagai gaya, yaitu yang pertama, perintah tegas dengan menggunakan kata amaro atau yang seakar dengannya. Misalnya dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90. Lalu yang kedua, perintah dalam bentuk pemberitaan bahwa perbuatan itu diwajibkan atas seseorang dengan memakai kata kutiba. Bisa dilihat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Lalu gaya perintah yang ketiga yaitu perintah dengan memakai redaksi pemberitaan atau jumlah khobariyah. Namun yang dimaksud adalah perintah. Misalnya dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Lalu gaya perintah atau gaya amar yang keempat yaitu perintah dengan memakai kata kerja perintah langsung. Misalnya dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Lalu gaya perintah yang kelima, perintah dengan memakai kata kerja mudhari atau kata kerja untuk sekarang dan yang akan datang, yang disertai dengan huruf lam al-amr atau huruf yang berarti perintah. Misalnya dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 29. Lalu perintah dengan menggunakan kata faradha atau mewajibkan. Misalnya dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 50. Lalu selanjutnya, perintah dengan bentuk penilaian bahwa perbuatan itu baik. Misalnya dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 220. Lalu yang terakhir gaya perintah adalah perintah dalam bentuk menjanjikan kebaikan yang banyak atas pelakunya. Misalnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Hukum-hukum yang mungkin ditunjukkan oleh amr, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Adib Salih, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan hukum wajib seperti perintah untuk sholat. Yang kedua, untuk menjelaskan bahwa sesuatu itu boleh dilakukan. Misalnya dalam ayat Quran Surat Al-Mu'minun ayat 51 yang artinya, "Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dalam ayat tersebut, jelas bahwa ayat tersebut memperbolehkan kita untuk memakan makanan yang baik. Maaf, tadi ada sedikit gangguan. Ada orang beli tadi. Saya lanjutkan ya. Tadi tentang hukum-hukum yang mungkin ditunjukkan oleh amr. Yang pertama adalah menunjukkan hukum wajib seperti perintah untuk sholat. Yang kedua adalah untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu boleh dilakukan. Misalnya dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 51, "Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dari ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa ayat tersebut mengandung sesuatu yang boleh untuk dilakukan, yaitu tentang memakan makanan yang baik. Hal yang ketiga adalah sebagai anjuran, seperti dalam ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman,
Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai dalam waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Anjuran ini bisa kita lihat dari kata hendaklah itu tadi. Lalu yang keempat, untuk melemahkan. Seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah 23, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu ayat saja yang semisal dengan Al-Quran itu. Dan ajalah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Lalu yang kelima yaitu sebagai ejekan dan hinaan. Misalnya dalam surat At-Dukhan ayat 49. Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. Lalu berikutnya yaitu tentang nahi. Nahi secara bahasa berarti larangan dan mencegah. Adapun dalam istilah usul fikih, nahi berarti tuntutan untuk meninggalkan perbuatan. Jumhur ulama sepakat bahwa pada asalnya nahi itu mengandung hukum haram karena berbentuk larangan. Bentuk-bentuk nahi yaitu yang pertama adalah larangan secara tegas dengan memakai kata naha atau yang seakar dengannya, yang secara bahasa berarti melarang. Misalnya dalam Quran Surat Al-Nahl ayat 90. Yang kedua adalah larangan dengan menjelaskan bahwa suatu perbuatan diharamkan. Misalnya dalam ayat 33 Quran Surat Al-A'raf. Lalu yang ketiga adalah larangan dengan menegaskan bahwa perbuatan itu tidak halal dilakukan. Contohnya Quran Surat An-Nisa ayat 19. Lalu yang keempat adalah larangan menggunakan kata kerja mudhari atau kata kerja untuk sekarang atau mendatang yang disertai huruf la yang menunjukkan larangan. Misalnya dalam Quran Surat Al-An'am ayat 152. Lalu yang kelima adalah larangan memakai kata perintah namun bermakna tuntutan untuk meninggalkan. Misalnya Quran Surat Al-An'am ayat 120. Lalu yang keenam adalah larangan dengan cara mengancam pelakunya dengan siksaan yang pedih. Misalnya ayat 34 Surat At-Taubah. Lalu yang ketujuh adalah larangan dengan menyifati perbuatan itu dengan keburukan. Misalnya ayat 180 Quran Surat Al-Imran. Lalu yang kedelapan adalah larangan dengan cara memindahkan wujud perbuatan itu sendiri. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 193. Beberapa kemungkinan hukum yang ditunjukkan dalam bentuk nahi antara lain yaitu yang pertama untuk menunjukkan hukum haram. Yang kedua sebagai anjuran untuk meninggalkan. Yang ketiga sebagai penghinaan. Yang keempat untuk menyatakan permohonan. Ya, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan mutlak, muqayyad, contohnya dalam muamalah, amar dan nahi, al-khas, dan lain-lainnya itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya, monggo. Terima kasih atas perhatiannya. Nama saya Wistawan Jodi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.